Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita akan bicara saat ini tentang motivasi dalam organisasi. Ini menarik, motivasi dengan organisasi ini karena kaitannya itu eh, keren deh. Ya. Mari kita mulai dulu. Nah, ini ya, muka-muka bisa segera dilihat. Oke, loh, belum. Ya, saya akan slideshow. Baik ya. Sebagai kunci dari satu organisasi, apa sih yang menggerakkan organisasi tersebut? Orang-orangnya. Bagaimana orang-orang itu menggerakkannya? Itu urusannya dengan motivasi. Nah, kita akan bicara tentang motivasi itu apa, teori-teorinya seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa. Oke, mari kita pelan-pelan. Satu, pengertian motivasi itu yang menarik itu keduluan. Bentar, ini gimana cara naikin, ngilangin? Nggak bisa ya. Oke, udah gini aja deh. Motivasi itu adalah motif, pernah dengar motif. Motif itu adalah alasan, ya, alasan kenapa dia melakukan itu. Maka motivasi itu adalah alasan yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Itu eh, mendorongnya itu kondisinya sadar, ya. Semua itu berprinsip adalah kegiatan yang dia lakukan itu motif itu harusnya sesuatu yang menyenangkan baginya. Kalau tidak menyenangkan maka itu bukan motif ya, tapi menjadi paksaan yang utama. Nah, kita mesti lihat ternyata tiap orang itu bisa punya motif yang berbeda karena apa? Tergantung dari perilaku individunya. Dari situ kita lihat bahwa motif itu tadi akan menjadi bermanfaat ke organisasi karena faktor-faktor ini. Yang pertama, motif itu menjadi dorongan dari individu dalam organisasi tadi, dia untuk bertindak. Menjadikan dia juga sebagai alasan. Kenapa dia melakukan itu? Jadi bukan sekedar tugas saya, tapi kenapa ada kesadaran di situ. Dan motif mempengaruhi intensitasnya. Kalau motifnya tadi kuat, maka intensitas dia melakukannya itu lebih bersungguh-sungguh dan lebih fokus dan lebih maksimal di titik tersebut. Nah, itu pengertian utamanya. Dari situ kita lihat ada beberapa teori yang terkait dengan motivasi. Yang utamanya itu di konten ya. Ini tentang apa sih yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatannya? Apa sih yang menjadi motif yang mendorong apa sih yang menjadi yang mendorong orang untuk mempunyai motif? Nah, kurang lebih ada tiga. Yang pertama tentu saja Maslow, Anda sudah kenal dengan itu, Herzberg dan McLelland. Kurang lebih Maslow tentang hierarki kebutuhan, Herzberg itu bilang tentang antara eh, ada faktor motivator dan ada faktor kesehatan kerja, McLelland tentang bagaimana orang harus mempunyai prestasi. Mari kita lihat satu persatu. Maslow itu Abraham Maslow itu mengatakan gini, manusia itu kalau Anda lihat ya, itu terdiri dari lima utama kelasnya. Yang pertama itu yang dia butuh itu ada kebutuhan fisiologi, ya. Makan, minum, apa namanya, usaha, oksigen, air, apa, termasuk seksual biologis itu masuk di dalam level pertama. Ya, ada orang-orang bilang, wah kamu itu bicara itu terlalu konseptual. Kenapa? Yang aku butuhin sekarang tuh makan. Makan dulu baru ngomong. Nah, itu artinya dia ada di level itu. Nah, nah, di atas itu barulah kita masuk ke rasa aman, security. Dia aman apa? Dia punya tempat tinggal, nggak kehujanan, nggak dilihat orang. Dia punya pekerjaan, dia punya kepastian besok makan apa sudah ada dan sebagainya itu di security. Di atas itu adalah sosial, artinya dia bisa bergaul, ya, bergaul dengan yang dianggap satu level sama dia. Oh, dia bisa.
nongkrong sama anak-anak muda yang di mall, eksekutif-eksekutif muda, itu adalah bagian dari yang dia butuhkan di situ. Nah, itu kita isi. Di atas itu adalah dia nyebutnya status kekuasaan. Sebenarnya saya nyebutnya sebagai penghargaan. Bahwa dia diterima, dihargai. Oh iya, 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 kamu boleh di sini, itu sosial ya. Masuk. Kamu hebat loh, bisa begini, begini. Dihargai, diapresiasi. Nah, itu adalah level keduanya. Yang di atas, paling atas, itu tentang aktualisasi diri. Artinya apa? Dia menginginkan kebebasan untuk melakukan satu pekerjaan, satu tugas, mencapai tujuannya dengan cara yang dia suka. Jadi dia tidak suka terlalu diatur. Pokoknya selain gue gimana caranya, ntar gue yang ngerjain. Pokoknya jadi. Nah itu adalah aktualisasi. Ya. Rasanya kita sudah pernah bicara tentang Maslow ini beberapa kali. Ingat ya, Maslow ini ada kurangnya nih. Di atas aktualisasi diri masih ada satu yang lebih tinggi. Apa itu? Nilai-nilai transendental. Tatkala dia sudah bicara bahwa yang aku kerjakan ini bukan karena aku, bukan untuk aku, tapi sesungguhnya pada untuk siapa yang Sang Maha Pencipta dan sebagainya. Maka di situ ada konsep neraka, surga, ridho, pengampunan dan sebagainya. Ya, ini adalah tambahan untuk kebutuhan Maslow. Oke, kalau ada kurang nanti tolong masuk di e-learning untuk kita diskusi atau di grup kita. Ya, itu Maslow. Kemudian bagaimana dengan Herzberg? Herzberg, oh, oh masih Maslow. Nah, Maslow masih bilangnya seperti ini. Ini sangat Maslow sekali ya. Oke, bahwa kebutuhannya yang paling penting adalah yang paling bawah dulu. Maslow berpendapat bahwa semua harus dari bawah. Fisik dulu sudah, security, sosial, penghargaan, baru nanti aktualisasi diri. Itu umumnya. Tapi Anda juga tahu ada orang-orang yang melewati fisik tapi dia langsung ke aktualisasi diri. Apa contohnya? Para seniman. Contoh ya, makannya susah, ya, tapi yang penting dia bisa berkarya. Dan ada banyak hal lagi yang keluar abnormal dari teorinya Maslow. Motivasi ini dia harus terus-menerus diulang menurut Maslow, ya, dan dia bisa berubah. Nah, berubahnya itu tadi apa? Sejalan dengan piramida. Di sini dia sudah puas, biasanya dia naik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun nanti paling tinggi adalah untuk mengaktualisasi diri itu bisa banyak cara. Ya, kita nanti di organisasi harus bagaimana caranya mengadopsi ini tadi, mengakomodir ini tadi. Contohnya umpamanya dia bisa WFA, working from everywhere, anywhere, working from home, apa, atau kantornya itu ada taman, mereka bisa bekerja di taman dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu turunannya. Nah, Anda nanti kalau mengurus organisasi, Anda harus paham bagaimana caranya orang ini kebutuhannya ada di mana dan bagaimana kita memenuhi kebutuhannya tersebut. Tidak semua dipenuhi, tapi mendekati dan ingat ya, jangan jor-joran, jangan lu mau apa langsung dikasih. Lu nggak ingat biayanya masih masuk akal nggak? Kalau biaya nggak masuk akal ya diakalin lah yang mana. Karena ingat ya banyak cara untuk melakukan hal tersebut. Herzberg di sisi lain, di teorinya cuma sederhana bahwa untuk motivasi itu harus ada dua hal yang dipenuhi. Yang pertama adalah motivator. Apa itu? Motivator itu sesuatu yang mendorong secara langsung. Satu prestasi, dia harus punya satu prestasi yang dia kejar. Ya, begitu dikejar harus dihargai. Terus kemudian diakui. Oh ya, top, kamu sudah bisa menyelesaikan. Nih, proyek ini yang berjasa adalah si A, si B, si A dengan begini dengan tugasnya yang di proyeknya, si B dengan ketelitiannya, si C dengan kerja kerasnya dan sebagainya dan sebagainya. Ada pengakuan dan mereka juga ada tanggung jawab. Sehingga kalau udah tanggung jawab, mau nggak mau harus dikerjain kan? Nah itu ada sebut motivator. Oke, kalau Anda sebagai nikah, eh, nikah nih, tanggung jawab. Jadi apa? Jadi eh, kepala keluarga. Nah itu yang membuat Anda mengerjakan yang lain. Nah itu karena
motivator tadi. Di sisi lain ada kesehatan. Kesehatan itu jangan dianggap cuman obat atau enggak. Kesehatan itu yang dimaksud adalah kesehatan kerjanya. Apa itu? Upahnya benar, hubungan dalam pekerjaan antara sesama pekerja dengan atasan, dengan bawahan itu dibuat harmonis, itu yang disebut sebagai lingkungan yang sehat. Tentu saja dengan kondisi kerjanya ya. Kondisi kerjanya itu memungkinkan dia untuk bekerja maksimum. Tidak terlalu ribut, tidak terlalu gelap, tidak terlalu sempit, sirkulasi, penerangan, terus kemudian sanitasi, itu dipenuhi. Nah, contoh ya, ada yang sudah bagus sebenarnya, ternyata tidak memenuhi. Kenapa? Ada tambahan baru. Koneksi internetnya masih kenceng. Ya, itu jangan lupa. Itu adalah bagian dari kondisi kerja yang menurut Herzberg harus dilakukan. Nah, bagaimana Herzberg ini implementasinya? Yang pertama adalah si motivator tadi, si infrastruktur tadi ya, bos segala macam, itu dia harus memenuhi kebutuhan tingkat tingginya apa? Dia untuk bekerja, membuat dia berprestasi, membuat dia dihargai. Nah, makanya setiap titik itu harus ada tanggung jawabnya. Meskipun kecil, Bang OB harus dikasih tanggung jawab. Nah, begitu kasih tanggung jawab, maka dia juga dikasih ini loh, yang kamu kerjakan ini, yang kami nilai ini. Begitu dia sudah mengerjakan, mencapai itu harus dihargai. Kalau enggak nanti kehilangan. Nah, kemudian yang di sisi lain sebenarnya ada kesehatannya, kebutuhan-kebutuhannya, gajinya, perlu seragam dikasih seragam, alat-alat kerja, terus kemudian kondisi kerjanya, diajak ngobrol, diajak rapat, mengenai tanggung jawab, ya menjadi penting di tengahnya itu gimana antara infrastruktur motivator dengan infrastruktur kesehatan ini terjadi sinergi keseimbangan. Ya itu implementasi dari teori dua faktornya Herzberg. Terus bagaimana dengan McClelland? McClelland lihatnya adalah eh, motivasi itu timbul utamanya adalah dari prestasi yang dicapai. Jadi kebutuhan untuk berprestasi itu adalah motivasi yang utama. Dia ngeliatnya gini, bagaimana dengan bekerja? Tatkala dia diterima bekerja, itu harus diberikan penghargaan bahwa, look, lihat, Anda itu diterima, itu prestasi loh. Loh kok bisa? Ya orang-orang lain nggak diterima. Nah itu pelan-pelan, sedemikian berjalan dengan waktu. Maka untuk itu, dia harus diberi kesempatan untuk belajar supaya dia bisa mendapatkan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan prestasi. Ingat ya, dia kasih kesempatan belajar sehingga dia mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dia jalankannya hasilnya bagus, maka dia dapat prestasi. Dan itu terus berputar ke level yang berikutnya. Itu menurut McLellan. Nah, McLellan lihatnya gimana caranya? Yang pertama adalah McLellan berasumsi setiap orang itu senang dengan tanggung jawab. Masalahnya adalah tanggung jawabnya harus disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan levelnya. Demikian juga dengan risiko. Setiap orang itu sebenarnya bisa dan ingin mengelola risiko. Cuman levelnya disesuaikan. Ya, sesuai dengan level jabatannya, sesuaikan juga dengan selera resikonya. Karena ada orang yang nekat. Nekat itu adalah pengambil resiko. Ada orang takut, bukan takut, tapi dia menghindari resiko. Nah, kita mesti lihat tuh profil resiko masing-masing orangnya. Yang terakhir adalah diberi kesempatan untuk memberikan dan mendapatkan feedback umpan balik. Jadi jangan sampai mereka bekerja didiemin, oh bagus gitu, bagusnya kenapa, jeleknya kenapa nggak diajak om. Nah, tanpa adanya umpan balik dia akan merasa sendirian. Nah, dari situlah kita melihat Herzberg, McClellan itu minta adalah ini tiga ini dipenuhi. Oke? Nah, kemudian ada lagi teori penguatan atau reinforcement. Reinforcement, penguatan. Penguatan ini mengatakan bahwa ini kayak hukum sebab akibat loh ya. Ya. Apa?
Kalau Anda melakukan sesuatu, itu kalau tidak direspon, itu nanti hilang. Jadi ngelihat gini, kalau orang sudah melakukan sesuatu, ya tugasnya, tanggung jawabnya, KPI-nya, Key Performance Index, dia lakukan. Maka harus ada feedbacknya. Apa feedbacknya? Ganjaran. Feedback itu bisa dua, negatif, positif. Negatif itu apa? Kalau salah dihukum. Positif. Kalau benar itu dihargai, dipuji, dikasih hadiah segala. Oke. Nah, banyak orang yang lupa dia cuman dihukum aja. Kalau salah aja dihukum, tapi kalau benar kinerjanya bagus dijamin aja. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, tapi ada juga yang mereka bilang kalau salah itu ya jangan dihukum, tapi cukup dikasih tahu. Terus bagaimana dia supaya lebih baik? Dirangsangnya dengan ganjaran atau respon positif. Kamu ini nggak 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 benar, ya hasilnya itu kurang dari rata-rata. Kamu nggak dapat apa-apa kan jadinya. Hukumanmu adalah kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kamu mau lebih baik, maka kerjakanlah seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga Anda melebihi dari takarannya, apa KPI-nya, bebannya. Disitulah Anda akan mendapatkan ganjaran. Ya, terus apa yang dilakukan? Itu harus berputar terus menerus diulangi, diulangi, diulangi sehingga akhirnya itu menjadi budaya perusahaan juga. Oke? Nah sekarang, wih, macet. Oke. Penguatan tuh ngomongnya begitu. Apa? Ingat ya, ada insentif. Kalau dia benar, syarat-syarat dipenuhi, dapatlah itu tambahannya. Hmm. Kemudian dikasih penghargaan. Ya. Ya. Terus terakhir adalah diulang, diulang-ulang. Ingat ya, teori penguatan ini dia masih bicara menggunakan pendekatan penguatan positif. Meskipun sebenarnya juga ada penguatan negatif. Apa tadi? Hukuman, teguran. Jangan lupa, ada baiknya Anda tetap menggunakan dua pendekatan ini. Ya, tapi hukumannya ya ya di diperhalus, tapi tetap harus kerangka hukuman. Nah, upamanya dia kasih tahu, kamu tidak maksimal, kamu di bawah ini, sehingga tidak dapat insentif. Loh, terus gimana, Pak? Perbaikin ini, lakukan seperti ini, maka begitu sudah mencapai di atas, apalagi di atas rata-rata, dapatlah kamu insentif. Jangan negatif itu tadi responnya apa? Salah ditabokin, wah itu ya di beberapa dan banyak hal itu menjadi tidak efektif. Oke, nah sekarang kita ngomong lagi teori harapan atau ekspektansi. Ingat ya, seperti yang saya ngomong dulu, yang paling utama intinya ya, nomor satu dia mengerti dulu apa yang dikerjakan. Kemudian yang nomor dua ini menjadi penting. Dia harus menaruh harapannya itu pada porsinya, jangan kegedean. Kenapa? Kalau kegedean, nanti dia usahanya udah ngos-ngosan, hasilnya agak jauh, yang terjadi adalah kekecewaan. Padahal kalau dia bisa bikinnya sedikit, 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 dia akan mencapai hasilnya, dia akan puas, sehingga dia bisa naik lagi. Berputar lagi seperti biasa, berputar lagi. Jadi ada orang yang bilang gantunglah cita-citamu setinggi langit. Itu menurut saya salah. Kenapa? Anda tidak pernah berhasil ke situ. Dalam pengertian saya, gantunglah cita-citamu itu satu atau dua jengkal di atas kepalamu. Sehingga ada kesempatan untuk mencapainya, puas, ya, terus kemudian taruh target lagi. Tambah satu jengkal lagi, tambah satu jengkal lagi, tambah satu jengkal lagi. Itu akan membuat mereka menjadi lebih semangat karena apa? Ada titik-titik di mana mereka telah mencapai puas tapi nggak berhenti. Oke? Ada titik-titik mereka bilang, oh iya aku bisa ya. Tapi ini menjadi harus ditingkatkan lagi. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini itu implementasinya. Jadi para pekerja dia harus paham apa yang harus dikerjakan. Terus kemudian dia harus menentukan.
harapannya seperti apa. Nah itu yang diingetin. Umpamanya, ya targetmu jangan tinggi-tinggi. Ya sadari bahwa bonusmu itu tidak sangat-sangat besar, tapi ada dan itu lebih baik dari yang lain atau bagaimana itu mesti disadarin. Kemudian yang terpenting adalah dia mengikuti siklus untuk terus meningkat. Salah satu caranya adalah keterampilannya harus ditingkatkan sehingga usahanya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang tidak jauh dari harapannya. Kalau bisa sama atau melebihi harapannya, maka dia puas. Ingat ya, puas itu adalah tatkala harapan sama dengan kenyataan atau harapan dicapai itu pencapaian itu lebih tinggi dari harapan. Maka itu disebut puas. Oke? Nah, ini adalah teori tujuan motivasi. Setelah dia paham, dia menerima, melakukan tanggung jawab, nah maka dia akan menjalankan apa yang dilakukan karena itu tadi faktor tanggung jawabnya. Maka ini menjadi proses utama yang pertama dipahamkan dulu sosialisasi sehingga tumbuh kesadarannya. Begitu tumbuh kesadaran, oke, saya terima ini sebagai konsekuensi saya sebagai manajer, sebagai konsekuensi saya sebagai supervisor, maka dia menjalankan dengan tanggung jawabnya yang lebih baik. Itu tujuan dari motivasi. Implementasinya tiap unit sampai ke individu itu harus punya tujuan yang jelas. Kita nyebutnya sebagai KPI, KPI, Key Performance Index. Artinya titik-titik apa yang menjadi penilaian atas kinerja orang. Kalau dia nggak punya KPI-nya, dia nggak tahu aku ini disebut baik. Kalau apa? Nah, KPI ini membantu. Kamu berprestasi kalau mengerjakan satu, dua, tiga. Ukurannya apa? Isi. Nilai minimumnya berapa? Nah, dari situ dia bisa, oh oke. Sehingga aku bisa fokus pada itu. Dan yang lebih penting lagi, tatkala dikasih KPI, KPI-nya itu jangan yang terlalu gampang. Nanti dia santai-santai aja. Sesuatu yang menantang, itu menjadi penting. Tapi, ingat ya, sebagaimana konsep atau prinsip dari satu tujuan rencana, ingat ya, SMART, specific, measurable, itu attainable bisa dicapai, reasonable, dan time bound. Time bound itu ada batas waktunya, jangka waktunya. Ya. Dan jangan lupa kalau dia sudah dapat, dihargai. Selamat ya, wah hebat kamu. Ini hadiah dari kami. Ini ada penghargaan dari perusahaan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, disesuaikan juga dengan budaya perusahaan, kemampuan perusahaan juga. Jangan ngasih mentang-mentang dia targetnya tercapai, dibeliin mobil, dibeliin motor. Wah ya kalau bolak-balik gitu targetnya nggak seberapa, bolak-balik beli mobil, beli motor, ya jebol juga itu toh. Maka disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Secara umum kita lihat ya, ternyata motivasi itu menjadi penting. Tatkala Anda mengelola satu organisasi, perilaku-perilaku mereka itu dorongan utamanya adalah motivasi. Maka Anda pahami motivasi itu, modifikasi-modifikasi itu tadi, mau pakai pendekatannya apa? Boleh terserah. Mau digabungkan boleh terserah. Maslow, Herzberg, McClelland, boleh-boleh. Anda perlu cari kombinasi, boleh-boleh silakan. Karena nanti itu motivasi menjadi energi, nanti juga menjadi pilihan untuk mereka. Nanti kegiatan dalam arti begini, aku mau fokusnya di titik mana itu juga bisa membantu organisasi dan menyatukan dari berbagai macam pekerja supaya tujuan yang dicapai sama. Motifnya bisa agak beda tapi tujuannya sama. Ada yang untuk aktualisasi diri, ada yang cuma pokoknya gue dapat duit buat makan, ada yang supaya aku bisa gaul sama sama golongan tertentu, terserah. Yang penting apa? Tujuannya tercapai sama. Apa itu tujuan organisasinya tercapai? Kurang lebih seperti itu. Nanti kita tambahin lagi.
ada dua motif yang bisa dikenal dari dalam sama dari luar. Intrinsik itu ada di dalam individu tadi, pekerja tadi. Ekstrinsik itu adalah yang terjadi di luar. Ya. Jadi ini perlu kita lihat kapan kita ngipasin, membesarkan motivasi yang ada di diri pekerja. Kapan kita menyediakan hal-hal yang membuat pekerja tersebut terdorong pembentukan motivasinya. Ya. Nanti ini ada perlu cari contohnya nih. Yang intrinsik apa, yang ekstrinsik apa. Yang intrinsik ini udah ada nih di atas. Terus bagaimana yang ekstrinsik? Nah, itu ada mesti cari ya. Intrinsik itu kata kunci sebenarnya apa? Lingkungan. Apa keluarganya, teman-temannya. Ya, seperti apa? Cari contohnya. Nah, Anda ini kan nanti bakal jadi manajer atau bahkan lebih dari manajer direksi. Nah, Anda punya tanggung jawab utama dalam motivasi kerja ini. Satu, Anda mesti memberikan rumusan, batasan. Pekerjaan ini yang dikerjakan apa, kemudian yang diharapkan apa, ukuran-ukurannya seperti apa, yang bisa diterima seperti apa. Setelah itu, Anda pastikan ada fasilitas yang memadai. Ya. Tidak harus yang terbaik, tapi yang memadai. Kemudian, bagaimana cara Anda untuk mendorong, meningkatkan motivasi dari para pekerja di bawah tanggung jawab Anda. Oke? Nah, tentu saja kalau kita lihat tadi, ternyata faktornya ada faktor eksternal, internal. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan ngomong sasaran, nilai, ini adalah yang ada di dalam diri. Kemudian nanti ada lagi tuh faktor teknologi, struktur, proses struktur itu tentang eh, bahkan perusahaan, loh, direksi, GM, manager, supervisor, bagiannya apa, apakah berdasarkan fungsi, ataukah berdasarkan produk, ataukah berdasarkan geografis, itu masuk di dalam struktur ini. Dan prosesnya bagaimana Anda menjalankan kegiatan di dalam organisasi berdasarkan tugasnya masing-masing. Gitu. Nah, terakhir ini kita lihat organisasi. Keberhasilan itu salah satu kuncinya adalah motivasi dari para anggota organisasi tersebut. Dalam hal ini kalau perusahaan, ya para pekerjanya. Kalau kita paham teorinya, faktor-faktor yang pernah kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan pada akhirnya produktif. Kalau sudah termotivasi, mereka akan mengerjakan, memberikan yang terbaik dari kinerjanya. Sehingga tujuan organisasi bisa tercapai, terus meningkatkan kita apa lingkungan kerjanya menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja jauh dari eh, sempurna. Silakan Anda juga baca materinya. Materi ingat ya, materi bukunya itu ada di sesi 1. Silakan Anda balik lagi untuk lihat. Ini ada di bab 12 kalau nggak salah. Segala yang terbaik dari Gusti Allah, nah yang salah itu urusan saya, maka saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.